شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Asil TV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah azza wa jalla memberikan kita hidayah dan taufiknya. Di kesempatan sore yang berbahagia dan mulia ini, kembali kita di majlisul ilm, majlis yang dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah azza wa jalla. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla senantiasa memberikan kita taufik, al-ilmu nafi' wal amalus salih, ilmu yang bermanfaat, demikian juga al-amalus salih. Salawat serta salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa di Asil TV yang dirahmati Allah azza wa jalla, demikian yang melalui live Facebook, ya, demikian juga dari live Facebook Yufid TV, demikian juga MKH TV, demikian juga Rinjani TV. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla memberikan kita taufik di kesempatan sore hari ini. Akan kita ambil satu tema setelah kita mengucapkan salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik hidayah petunjuk. Berbicara tentang sebaik-baik petunjuk ini, tentu kita menginginkan petunjuk yang terbaik. Karena petunjuk yang terbaik itulah yang kita minta setiap kita salat. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan kita berharap kita bisa berjalan di atasnya. Dan tidak ada petunjuk yang terbaik selain dari petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini al-musannif rahimahullah taala membawakan beberapa adillah, dalil-dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, wali Muslimin an Jabir radhiyallahu anhu qala. Di dalam Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah azza wa jalla. Wa khairul huda, dan sebaik-baik petunjuk huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah yang baru dalam urusan agama, bukan urusan dunia, tapi yang baru dalam urusan agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah diikrar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berkaitan dengan urusan din, urusan agama. Ini yang terburuk, syarrul umur muhdatsatuha. Buatan-buatan belakangan, cara-cara yang dibuat oleh orang-orang belakangan. Wa kullu bid'atin dhalalah.
Dan setiap perkara yang baru dalam urusan agama yang dibuat-buat itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi hadis ini min usulil iman, pokok dari pokok keimanan. Itu al-iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan pokok keimanan dari dua sisi. Sisi yang pertama, mengimani Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diletakkan di rukun Islam yang pertama, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sisi yang kedua, dia merupakan pokok keimanan, masuk dalam al-imanu bir-rusul, beriman kepada para nabi dan para rasul. Sebagaimana di dalam suratul Baqarah ayat 258, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, demikian juga orang-orang beriman. Kullun amana billah, semua beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubi, beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusuli, beriman kepada para rasulnya. Nah, di antara bentuk al-imanu bir rusul, mengimani para rasul, al-imanu bi khatamihim, mengimani penutup para nabi dan para rasul, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita jelaskan apa makna mengimani beliau. Dan apa makna asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan berita-berita beliau. Wa imtithalu ma amar, melaksanakan perintah-perintah beliau. Wa tarku ma naha anhu wa zajar, meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh beliau. Wa alla yu'badallah illa bima syara', dan tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ittiba' sunnatihi, mengikuti sunnah beliau, mengikuti petunjuk beliau. Dan di antara bentuk kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh akal kita dikedepan sunnah beliau, dan tidak boleh kita mendahului sunnah beliau. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam suratul Hasyr ayat yang ke-7, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu, apa yang dibawakan kalian oleh para rasul, ambil dia. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah dia. Maka perhatikan di dalam hadis Jabir di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sering mengucapkan hal ini. Bahkan dibawa dalam sahihnya, dibawakan dalam Kitabul Jumu'ah, dikatakan dengan mata yang merah, suara yang meninggi, seperti beliau mundhiru jaish, memberikan inzar, peringatan bagi tentara. Sabbahakum wa massakum,
Pasukan siap menyerang kalian di waktu pagi, pasukan siap menyerang kalian di waktu sore. Lalu Nabi SAW mengatakan, amma ba'du fa inna ahsanal hadithi kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah Azza wa Jalla. Wa khairal hadi, dan sebaik-baik petunjuk atau sebaik-baik cara, wa khairul huda, sebaik-baik petunjuk, huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akmalu hadi, petunjuk yang paling sempurna dan yang paling baik, hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akramu huda al hadi, cara yang paling mulia, petunjuk yang paling mulia, yang paling afdal, petunjuk dan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'zamu sunnah, sunnah yang paling agung, cara yang paling sempurna, yaitu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, man amana haqiqatan, siapa yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan iman yang sesungguhnya, mengimani bahwasanya beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sempurna iman itu di hatinya, la yukhalifus sunnah, dia tidak akan berani menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yad'ufu imanuhu, imannya akan melemah. Karena dia mengimani bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian karena mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu bisa bertambah, bisa berkurang iman seseorang. Mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bisa bertambah, bisa berkurang pada diri seorang. Akan bertambah imannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kathratil mutaba'ah, dengan banyak ittiba'. Wa yanqusu, dan akan berkurang imannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kathratil mukhalafah, dengan banyaknya menyelisihi Nabi alaihi salatu wassalam. Maka mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ada iman yang sempurna, ada pula iman yang naqis, iman yang kurang. Maka perlu kita waspada, perlu kita hati-hati. Jangan sampai kita hanya mendapatkan hanya sebatas pengakuan, tetapi tidak ada penerapan, tidak ada kenyataan, dan tidak ada sama sekali praktik dari ucapan kita. Maka lihat, ketika Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan ya Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah Azza wa Jalla dengan cinta yang sesungguhnya, fattabi'uni, ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Niscaya Allah Azza wa Jalla mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka ayat ini dinamakan oleh para ulama kita ayatul imtihan, ayat ujian, ayat cobaan. Maka di dalam hadis ini dikatakan, fa inna khairul hadithi kitabullah, sebaik-baik perkataan kitabul Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan bagaimana sifat kalamnya. Dalam surat An-Nisa ayat 87, wa man asdaqu minallahi haditha, siapakah yang paling jujur perkataannya. Kemudian dalam surat Az-Zumar pada ayat yang ke-23, Allahu nazzala ahsanal hadith, Allah Azza wa Jalla yang menurunkan ahsanal hadith, perkataan yang terbaik.
Maka dinamakan dia hadis, dan dinamakan dia Quran, dinamakan dia kalamullah. Dan itulah khairul hadis, sebaik-baik perkataan. Karena itu kalamullah azza wa jalla, perkataan Allah azza wa jalla. Satu huruf ya akan diganjar 10 kebaikan. Iqra'ul Qur'an fa inna laka bi kulli harfin hasanah wal hasanatu bi 10 amsalihha. Baca Al-Qur'an, bagimu setiap huruf itu satu kebaikan, dan satu kebaikan lipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harf, aku tidak katakan alif lam, satu alif lam mim satu huruf, tetapi alifun harf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan Nabi SAW katakan wa khairul hadi ay sunnah allati tuttaba, cara yang diikuti, petunjuk yang diikuti. Satu riwayat ahsanul hadi hadiul anbiya, tetapi ini masyhur wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan petunjuk terbaik, disebutkan juga lawannya al-muhdatsat fid din, cara-cara amalan-amalan yang dibuat-buat dalam agama. Maka di sini ada bukti la yakfi minal mar', tidak cukup dari seseorang ya untuk menjelaskan kebenaran tanpa menjelaskan kebatilan. Sebagaimana diucapkan oleh sebagian orang-orang jahil, ajarkan manusia tauhid, tidak perlu disebutkan syirik. Hadza jahil. Ya. Was sahih, mesti disebutkan an-naqid. Apa lawannya? Supaya orang tahu. Karena Rasulullah SAW sendiri menyebutkan dua perkara tersebut. Ketika Nabi SAW menyebutkan kebaikan, disebutkan pula keburukan supaya orang waspada. Jadi mesti dijelaskan antara kebaikan dengan keburukan. Maka lihat, ketika berbicara tentang kitab akidah, dalam akidah dijelaskan tauhid, dijelaskan syirik. Dijelaskan di dalamnya penjelasan ucapan ahlus sunnati wal jamaah, dan dijelaskan pula ucapan kelompok-kelompok yang sesat untuk waspada. Maka lihat Nabi SAW di sini mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah yang baru-baru, wahyal bid'ah, itu perkara-perkara bid'ah di dalam agama. Lalu dikatakan wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Dan di sini ziyadah taudhih, tambahan penjelasan. Dan tentu ini adalah bantahan bagi orang-orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Karena Nabi SAW mengatakan kullu, menyeluruh semua. Satu riwayat wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu di neraka. Maka lihat ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua bid'ah itu sesat sekalipun orang menganggapnya hasanah. Perkataan ini muncul dari Nabi SAW sejauh-jauh sebelum adanya orang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Maka lihat, di zaman Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, apa kata Imam Malik rahimahullah ta'ala? Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa yang membuat bid'ah lantas dianggap hasanah, baik, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW telah khianat. Faqad za'ama anna Muhammadan SAW khana risalah, dia telah khianat
karena tidak menyampaikan urusan agama secara sempurna. Ini hadis yang pertama. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan di sini bahwasanya cara yang terbaik, petunjuk yang terbaik tidak ada lain kecuali petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ingin selamat, maka ikuti cara Nabi alaihi salatu wassalam. Maka lihat kisah Sa'id ibn al-Musayyib at-Tabi'i wal-Jalil. Ketika berada di masjid, ada seseorang yang sholat sunnah fajar lebih dari 2 rakaat. Karena orang ini berpikiran sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Akhirnya salat sunnah fajarnya lebih dari 2 rakaat. Karena kalau 2 rakaat saja kan lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi lebih. Akhirnya Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala menegur, ya fulan, la taf'al. Jangan kamu lakukan. Jangan kamu lakukan. Apa jawabannya? Ayu'adzibanillah ala shalah. Apakah Allah Azza wa Jalla akan menyiksa aku gara-gara aku salat? Apakah Allah Azza wa Jalla menyiksa aku gara-gara aku salat? Apa jawaban Nabi kita apa jawaban Sa'id al-Musayyib rahimahullah taala? Sa'id ibn Musayyib rahimahullah mengatakan apa? La yu'adzibuka Allah ala as-salah. Allah Azza wa Jalla tidak menyiksamu gara-gara kamu salat. Walakin yu'adzibaka Allah ala khilafis sunnah. Tetapi Allah Azza wa Jalla menyiksa engkau karena engkau menyelisihi sunnah. Maka menyelisih petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahaya besar. Itu sebabnya disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, sehingga tidak ada alasan bagi orang. Oh, ini kan betul Nabi SAW tidak pernah mengerjakannya, tapi kan nggak apa-apa kita kerjakan. Karena Nabi SAW tidak pernah melarang kita, katanya. Subhanallah. Ingat dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, siapa yang enggan ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Siapa mengikuti petunjukku masuk surga. Siapa yang menyelisih petunjukku maka dia telah enggan untuk masuk ke dalam surga. Maka di dalam hadis yang mulia ini tidak ada pilihan lain bagi kita kalau mau masuk surga. Harus ikuti petunjuk beliau. Ingin surga, taati petunjuk beliau. Dan Nabi SAW menjelaskan bagaimana orang-orang yang tidak mau masuk surga itu. Apa? Menyelisih petunjuk beliau. Maka itu sebabnya ya, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang pertama tadi, ketika menjelaskan wa khairul huda huda Muhammadin SAW wa syarrul umuri muhdatsatuha. Petunjuk Nabi itu yang terbaik. Lawannya itulah yang baru-baru. Ya. Maka jangan sampai sangat ironis pernyataan kita ini ahlus sunnah wal jamaah, tetapi kita memusuhi sunnah-sunnah Nabi SAW.
Ini sangat aneh, bin ajaib, tetapi nyata. Nah, Nabi SAW telah menyebutkan, yang taat kepada Nabi SAW, yang memilih petunjuk Nabi SAW, dialah yang masuk surga. Yang menyelisih petunjuk Nabi SAW, yang maksiat, yang durhaka, tidak mau ittiba kepada Nabi SAW, itulah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Maka ini bukti yang sangat jelas kepatuhan kepada Rasul, mengambil petunjuk Nabi SAW sebab dukhul jannah, sebab masuk surga. Maksiat kepada Rasul SAW, menentang cara-cara Nabi SAW, menentang petunjuk-petunjuk Nabi SAW, ini sebab kita ya tidak dimasukkan ke dalam surga dan sebab masuk ke dalam api neraka. Ingat, ketika kita mentaati Rasulullah SAW, kita taat kepada Allah. Ketika kita mengambil petunjuk Nabi SAW, berarti itu kita mengambil petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-80, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang patuh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bukti nyata yang lain yang menerangkan bahwasanya petunjuk Nabi yang terbaik, tidak ada yang terbaik, tidak ada yang lebih baik dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, demikian juga dalam Sahih Muslim, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu ardah, dikatakan datang 3 orang kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah diberitakan, ka'annahum taqalluha, dianggap ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit. Lalu mereka mengatakan, mengobati dirinya, aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Aina nahnu min Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di mana kita, di mana Rasul, katanya. Bagaimana kita ini mau dibandingkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi itu ibadahnya sedikit wajar. Kenapa? Karena dosa yang telah lalu sudah dimaafkan, dosanya akan datang juga sudah dimaafkan. Faqala ahaduhum, maka salah satunya mengatakan, amma ana fa usallil lail abada. Adapun aku akan salat malam terus-menerus. Waqala al-akhar, yang satu mengatakan lagi, ana asumun nahar wa la uftir. Alhamdulillah. Aku akan puasa terus, tidak akan berbuka. Waqala al-akhar, alhamdulillah. Yang lain lagi mengatakan, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Yang satuan lagi mengatakan, ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Aku akan menjauhi wanita, aku tidak akan menikah selama-lamanya. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apa benar kalian mengucapkan ini dan itu? Ama wallah inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Ketahuilah bahwasanya
Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Lakinni asumu aftir. Meskipun demikian, aku puasa, aku berbuka, usolli wa arqud, aku salat, aku juga tidur, wa atazawwajun nisa, aku juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak suka dengan caraku, yang tidak suka dengan petunjukku, maka bukan termasuk golonganku. Subhanallah. Luar biasa. Di sini menerangkan kepada kita benar-benar tidak ada pilihan bagi kita kecuali petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun kita berpikir dengan akal kita, tetap tidak bisa. Yang terdepan dan yang paling utama dan paling selamat, paling membahagiakan adalah tetap cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak pantas bagi seorang laki-laki mukmin maupun wanita mukminah, apabila Allah dan Rasulnya qadha amran, memutuskan suatu perkara, أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ, lantas dia memiliki pilihan yang lain. Hadis ini menjelaskan bahwasanya petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inilah petunjuk yang paling ideal, petunjuk yang paling toleran, petunjuk yang paling mudah. Tidak ada sikap tasyaddud, berlebih-lebihan, ekstrim, melampaui batas. Tidak ada sikap kasar keras, tidak ada. Di samping itu tidak ada juga sikap tasahul, meremehkan maupun mengentengkan. Ini sunnah yang wasatiyah, yang pertengahan, yang adil, jauh dari berlebih-lebihan dan jauh dari meremehkan. Bukti nyata, datang 3 sahabat ke rumah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk semangat mereka, ingin menimba kebaikan dari praktik keseharian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi adalah contoh kita. Yang Allah Azza wa Jalla katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kalian contoh yang terbaik. Mereka ingin tahu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan petunjuk itu mereka ingin bangun ibadah mereka di atas ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pantas bagi setiap muslim, kembali kepada ajaran Nabi, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa dia harus bertadi membuat-buat sesuatu dari dirinya atau mengikuti apa kata orang. Pantas yang dia cari adalah bagaimana cara Nabi SAW. Boleh orang cerewet bertanya, apa dalilnya, dari mana dasarnya, boleh. Ini bukti para sahabat tanya istrinya, bagaimana sholat malam Nabi, bagaimana puasa sunnah Nabi, bagaimana hubungan Nabi dengan para istrinya. Maka para sahabat itu tidak mau bersandar kepada ijtihad mereka. Pemikiran mereka enggak mau. Mereka ingin tahu. Mereka ingin dengar langsung. Mereka ingin lihat langsung bagaimana praktik Nabi SAW. Ini yang pantas bagi setiap muslim. Ya, buka wawasan kita. Ya, jangan berpikiran, wah, tidak ada orang berilmu mengajarkan kita kesalahan. Buang itu, pemikiran seperti itu. Yang benar adalah bagaimana kita mencari dalil yang sahih dari Al-Quran maupun dari hadits Nabi SAW yang sahih. Ini yang ada sekarang ini. Ya, bukan lagi orang banyak, bukan lagi nenek moyang, bukan lagi ada istiadat, tetapi ada petunjuk apa tidak. Ya, zaman modern seperti sekarang masih berpikiran kolot. Ya, tidak ada kemajuan, validasi data. Ya, urusan dunia luar biasa. Oh, ini KW, ini ori. Kenapa urusan agama tidak ada yang berbicara seperti itu? Maka mereka datang ke rumah-rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita adalah qudwah, contoh. Dan karena mereka mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla.
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya kalau tidak tahu. Tanya. Maka mereka bertanya tentang praktek Nabi SAW supaya bisa dicontoh. Ketika istri Nabi SAW menjelaskan ibadah Nabi SAW, ka'annahum taqalluha. Ini dianggap seperti ibadah Nabi itu sedikit. Namun mereka memiliki alasan, oh wajar Nabi itu punya amalan sedikit. Dosanya sudah lalu dimaafkan, dosa yang akan datang sudah dimaafkan. Maknanya apa? Nabi SAW tidak perlu ya tambahan ibadah. Nah, adapun kita ini kan serba kurang. Ya, lihat apa kata Allah Azza wa Jalla dalam suratul Fath ayat yang kedua. Dalam surat Al-Fath ayat yang kedua, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang. Nah, Nabi SAW meskipun dia sudah dimaafkan, tetapi tidak pernah meninggalkan ibadah. Maka sesuatu yang orang ini juga, kita ini tidak ada jaminan untuk dimaafkan oleh Allah, tapi banyak kita meninggalkan ibadah. Ini kan aneh tapi nyata. Nabi sudah ada jaminan dimaafkan dosanya oleh Allah, tidak pernah meninggalkan ibadah. Tapi ada orang-orang yang selain Nabi SAW, ya, yang dikatakan orang hebat, orang luar biasa, tidak ibadah, tidak sholat. Kenapa? Udah derajatnya wali katanya. Ini musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Takbir 4 kali sudah kalau seperti ini. Lihat itu Nabi SAW. Ya. Sudah dimaafkan dosanya oleh Allah Azza wa Jalla, tidak pernah meninggalkan ibadah. Bahkan beliau sholat malam sampai bengkak kakinya, saking lamanya berdiri sholat malam. Kita ini nggak sholat dikatakan wali. La ilaha illallah. Ya. Dan hebatnya dibuatkan alasan lain makomnya. Makom apa? Nabi SAW yang paling hebat, sadar dari pingsannya, siuman, tanya sholat. Ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi SAW ketika melihat Nabi bengkak kakinya, ya, dan kaki Nabi SAW pecah-pecah, ya Rasulullah, lima tasna'u hadza, kenapa engkau lakukan hal ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, sedangkan dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu 'abdan syakura? Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka Rasulullah SAW sunnahnya adalah petunjuk beliau al-i'tidal, bersikap adil, pertengahan. Maka Nabi SAW puasa, Nabi SAW berbuka, Nabi SAW sholat, Nabi juga istirahat, ya, Nabi SAW tidur, Nabi SAW menikah, tidak mengharamkan bagi dirinya kenikmatan, ya. Di saat itu pula Nabi SAW tidak pernah meninggalkan ibadah. Segala sesuatu itu diberikan haknya. Maka Nabi SAW mengumpulkan antara istirahat dengan ibadah. Nabi SAW berikan dirinya haknya dari urusan dunia, kemudian Nabi SAW memberikan hak Allah Subhanahu wa taala ibadah. Maka mendengar hal tersebut, setelah diberitakan oleh istri Nabi SAW, dianggap ibadah Nabi itu sedikit. Namun mereka ridwanullah anhum ajma'in mengobati dirinya, wajar Nabi SAW sudah dimaafkan dosa yang telah lalu, sudah juga dimaafkan dosa yang akan datang. Nah, akhirnya masing-masing para sahabat mengatakan, oh kalau begitu saya akan sholat malam terus, tidak akan tidur. Saya yang kedua mengatakan akan puasa sunnah terus, tidak akan berbuka. Yang ketiga mengatakan saya tidak akan menikah. Mendengar hal tersebut, Nabi SAW
mengingatkan sahabatnya, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kalian mengatakan begini dan begitu. Ingat, manusia paling bertakwa itu aku. Manusia yang paling takut kepada Allah itu aku. Tapi meskipun demikian, aku ibadah, sholat, aku juga tidur. Ada hak Allah, ada hak badan. Kemudian aku berbuka, aku juga berpuasa. Dan aku juga menikahi para wanita. Ya, siapa yang tidak suka dengan caraku bukan termasuk golonganku. Siapa yang condong kepada sikap tasyaddud, keras, berlebih-lebihan, melebihi batasan agama, sampai dia mengharamkan dirinya hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa istirahat, syahwat, ya, maka dia telah menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Yang tidak suka dengan caraku bukan termasuk golonganku. Maka ini dalil haramnya tasyaddud, bersikap melampaui batas, berlebih-lebihan, ekstrim dalam beribadah, dan larangan untuk ghulu dan melampaui batasan agama. Maka kita tidak bisa akan bersikap adil dan pertengahan dan wasatiyah kecuali kita mengikuti petunjuk dan caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantaslah para ulama kita selalu menyebutkan ketika ada berseberangan sesuatu dengan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu mengatakan wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian para pemirsa Asil TV dimanapun berada yang sudah tergabung melalui melalui satelit. Demikian juga melalui live Facebooknya di Asil TV. Demikian juga MKH TV dari live Facebook dan beberapa medianya. Demikian juga Yufid TV dari live Facebook. Demikian juga Rinjani TV dari live Facebook. Dan saatnya kita akan buka sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi para pemirsa Asil TV dimanapun berada di kesempatan sore hari ini. Kami persilahkan di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Jangan lupa untuk di-share, dibagi ke teman-teman, grup-grup dan kawan-kawan supaya lebih bermanfaat. Baik, ada satu pertanyaan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah sebuah mimpi kita arahkan menjadi sebuah petunjuk? Kita katakan sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah taala, ar-ru'ya salihah tasurrul mu'min wala taghurruh. Mimpi yang baik itu menggembirakan orang, bukan memperdaya dia atau menipu dia. Petunjuk itu adalah Al-Quran was sunnah, bukan mimpi. Tidak ada mimpi menjadi agama di zaman sekarang. Mimpi akan menjadi agama hanya di zaman Rasul. Itu pun kalau dibenarkan oleh Rasul. Kalau tidak dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itulah mimpi yang batil dan itu mimpi dari syaitan. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Kami ingatkan bagi para pemirsa yang menelpon, yang punya pulsa tidak punya pulsa jangan nelpon, kasihan. Buang-buang waktu nanti. Baik. Mohon petunjuk Ustaz, setelah mendengar mempelajari ceramah akidah dan tauhid, saya dilanda waswas pernah melakukan pembatal keislaman secara tidak sadar. Kita katakan afallahu amma salaf. Allah Azza wa Jalla memaafkan yang sudah berlalu. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan sesuatu tanpa disengaja. Maka oleh karena itu perlu belajar lagi akidah. Jangan sekedar mendengar, pelajari dia. Fahami dia, laksanakan dia. Kenapa? Karena belajar tauhid itu bukan menambah orang was-was. Belajar tauhid itu akan menambah orang semakin yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Maka lihat, apa kata Allah Azza wa Jalla memuji para ulama? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hamba-hambanya yang alim. Nah, sesuatu yang sudah berlalu, afallahu amma salam. Sesuatu yang tanpa disengaja dilakukan, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Rabb, jangan kau siksa kami jikalau kami lupa, jikalau kami salah tanpa disengaja. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qad fa'altu. Aku sudah lakukan, aku sudah maafkan. Allah ta'ala ala wa alam.
Nah, andai kata terjadi seperti itu terus, kita akan digoda terus oleh syaitan. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, la yazalu syaitan yatasa'al, terus syaitan bertanya, man khalaqa kadza, man khalaqa kadza, siapa menciptakan ini, yang ujungnya man khalaqallah. Ya, dia akan mengatakan siapa menciptakan Allah. Di saat itu ucapkan amantu billah. Kemudian berludah ke kiri 3 kali, bertawud, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Seperti apakah contoh jual beli 2 harga yang dilarang? Ya, dalam satu majelis tanpa memisahkan mana harga kredit, mana harga kontan. Ini yang terlarang, tidak dijelaskan mana harga yang diputuskan. Ya, wallahu taala ala wa alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan sore yang berbahagia ini, ya, di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Jangan lupa untuk di-share, dibagi ke teman-teman, kawan-kawan dan grup-grup. Kami persilakan bagi para pemirsa di Asil TV di 0811 390110 yang melalui live Facebook, ya, bisa bertanya juga melalui kolom komentar. Kami persilahkan bagi para pemirsa di kesempatan sore hari ini di 0811 390110. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Ya, dari Pati Jawa Tengah. Pati, silakan. Tanya tuh, habis sholat 2 katanya 100 kali itu bacaannya apa ya, Ustaz? Baik. Itu saja. Ya, matur nuwun, Ustaz. Ya. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Pak Mahdi di Indramayu, Ustaz. Indramayu, silakan pertanyaannya. Iya, Ustaz. Pertanyaannya, corona kan masih ada wabah yang cukup lama. Tapi kita jamaah ini kok masih pada dipusingkan dengan perbedaan saf yang berjarak, dan gimana kan jawabannya? Baik, itu saja. Ya, itu aja, Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ustaz, saya pernah mendengar kalau kita sudah berwudu untuk sholat sunnah, misalnya sunnah tahajud, itu tidak bisa dipakai wudunya itu untuk sholat subuh. Bagaimana ini, Ustaz? Baik, itu saja. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ditunggu jawabannya. Baik, kita akan jawab sambil menunggu penelpon dari para pemirsa kita di seluruh Nusantara. Baik, ada penelpon lagi. Kami persilahkan sekali lagi di 0811 390110. Kami ingatkan bagi para penelpon, ya, begitu kami mengangkat, silahkan langsung, ya, salam. Sekali lagi di 0811 390110. Baik, sambil menunggu. Setelah sholat duha, doa apa yang dibaca? Telah sahih di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Ucapkan, Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Begini, Ustaz, saya memiliki beberapa karyawan. Kemudian terkadang karyawan ini punya masalah. Akhirnya si karyawan saya bicarakan kepada suami, yang dibicarakan ini pastilah keburukan. Jadi yang saya tanyakan, apakah termasuk ghibah saya berdiskusi tentang suami? Baik. Ya, Baik. keburukan si karyawan, apakah termasuk ghibah? Baik. Supaya tidak terjadi ghibah, bagaimana solusinya saya curhat ke suami masalah karyawan-karyawan saya. Baik, ditunggu jawabannya.
Ya, siap-siap. Baik. Wa jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita jawab pertanyaan sudah masuk di sini. Pertanyaan berikutnya, ada penelpon lagi di sini. Ya, halo. Halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya, Pak, di kampung saya kan sudah turun temurun dari zaman moyang saya dulu. Orang tinggal itu baca yasinan sudah 7 hari. Sebetulnya bimbingannya dari petunjuk dari Rasul ada atau enggak, atau memang? Baik, ditunggu jawabannya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya, apakah seseorang itu berdosa Ustaz dengan mengandalkan membaca teksnya di Al-Quran itu? Karena nggak bisa Arabnya, dia tidak mau belajar, sedangkan dia sudah agak tua gitu. Itu saja. Ini aja. Baik, itu ditunggu jawabannya. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Ini Ustaz, Ya. ada hutang sama orang, Ah. tapi orangnya udah meninggal Ustaz. Jadi gimana hukumnya itu Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Halo. Assalamualaikum. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Saya tuh ikut layanan kematian, layanan husnul khotimah itu dengan membayar iuran tertentu, itu termasuk riba atau apa ya Ustaz, atau dosa apa enggak ya Ustaz? Matur nuwun Ustaz. Iya. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Baik, kita jawab pertanyaan yang sudah masuk. Bagaimana ini pandemi masih saja berkaitan dengan soft? Ya, tergantung daerahnya. Kalau daerahnya aman, jangan sapnya renggang-renggang. Rapatkan sapnya. Ya, karena apa? Banyak sekali para ulama yang menjelaskan dengan riwayat-riwayat yang dibawakan, ya, hukumnya adalah wajib merapatkannya. Tapi kalau betul daerahnya ya memang parah kondisinya, ya sabarlah meskipun renggang-renggang sapnya. Ya, karena ini sifatnya darurat. Wad darurat tuqaddar biqadariha. Darurat itu diukur sesuai dengan kadarnya. Ya. Dan boleh, tidak ada masalah kalau memang terjadi seperti itu. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian apa betul salat wudu yang dipakai tahajud itu enggak bisa dipakai untuk salat subuh? Ya enggak. Karena satu kali wudu yang penting dipakai untuk ibadah apa saja sah untuk yang lainnya. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana punya karyawan tapi ada masalah mereka, akhirnya saya diskusi dengan suami, apakah ini bukan termasuk ghibah? Termasuk ghibah tetapi boleh. Kenapa? Karena kita minta fatwa atau minta solusi kepadanya. Ini boleh hukumnya. Ini termasuk ghibah yang tidak dilarang oleh agama kita. Wallahu taala ala wa alam. Apakah ada petunjuk dari Nabi SAW meninggal dunia dibacakan surat Yasin? Tidak ada. Yang ada dari Nabi SAW doakan, bukan kirimkan Al-Fatihah, bukan surat Yasin. Loh, bukankah ada dari para sahabat disuruh membacakan? Kita katakan, ya, kalau semua sahabat sepakat, iya. Tapi itu kan amalan fardi, perorangan. Yang mana sahabat lain tidak ada. Di samping itu di atasnya sahabat ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bagaimana ada orang tua tidak bisa belajar bahasa Arabnya, dia hanya bisa Latinnya? Kita katakan fattaqullaha mastata'tum. Dia bertakwa kepada Allah semampunya. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana kita berutang kepada orang sudah meninggal dunia? Cari ahli warisnya. Ya, kita akan bayar kepada ahli warisnya. Tidak ada juga, maka serahkan kepada ya wakaf kaum muslimin supaya pahalanya bisa mengalir terus kepada si mayit. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana layanan husnul khotimah?
mungkin sekedar nama ya. Tapi tidak ada layanan husnul khatimah itu. Kalau maksudnya penyelenggaran jenazah saling bantu, maka ini tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kami persilahkan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan sore hari ini. Baik, kita jawab pertanyaan yang sudah masuk lagi. Apakah di zaman Nabi pernah melakukan acara cukur rambut pada bayi yang baru lahir? Kita katakan iya, Nabi mencukur rambut ya untuk bayi. Ya, ini dinamakan rangkaian dari akikah. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau nanya Ustaz, kenapa saya selalu kepikiran mati, itu kadang-kadang sampai cemas, sampai apa gitu. Baik. Itu petanda apa ya Ustaz? Baik. Kita katakan orang berpikir mati boleh, tetapi harus mendorong dia ibadah. Kalau sampai ketakutan, kecemasan seperti itu membuat hal keputusasahan. Ini tidak boleh di dalam syariat kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, apa hukumnya jika istri mendiamkan suami lebih dari 1 pekan? Ini berbahaya. Kenapa? Karena suami mendiamkan istri, kalau maksudnya memberi pelajaran, ya tidak ada masalah. Ya, yahjur fil madaji, dia pisah tempat tidurnya. Kalau untuk memberikan pelajaran, maka ini tidak ada masalah. Tetapi tentunya ya permasalahan harus segera diselesaikan, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut begitu saja. Ya. Dan memboikot dalam urusan pribadi itu hanya 3 hari saja. Ya, tidak lebih dari itu. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ini mau tanya ini Pak, ya, tapi mohon maaf Pak ya. Kalau di kampung saya ini kan nggak ada Pak ya yang orang lulusan LCMA gitu namanya di kampung Pak ya. Dan mohon dikasih tahu Pak, kalau lulusan LC itu sama MA ini dari mana gitu Pak? Beda dengan Baik. Mungkin beda dengan SPI Islam Pak ya. Baik. Oh ya, terus yang kedua Pak ya, bagaimana hukumnya istri yang menceraikan suami dengan berdusta lalu menikah lagi dengan orang lain? Baik. Ini itu pertanyaannya. Baik. Ya, halo. Ya, halo. Halo. Baik, kita jawab. Bagaimana LCMA? Kita katakan LC ini rata-rata lulusan luar negeri, Mesir, Arab Saudi, ya, Timur Tengah rata-rata LC, license. Ya, ada sebagian sudah berubah bakalarius, ya, BA. Nah, kalau dia strata 2, maka barulah dia MA, Master of Arts. Ya, tapi Indonesia sudah berubah lagi, ada MH, ada MAH, MHI, ada MPD, MPDI. Ya. Jadi tergantung sekolah di mana itu. Tapi adalah S1, S2. Kemudian berkaitan dengan masalah, tidak ada istilah istri mentalak suami, kecuali maksudnya di pengadilan. Kalau pengadilan, iya. Ya, dan tentu harus habis iddahnya baru boleh menikah dengan orang lain. Adapun kalau dia kebohongan dan kedustaan tanpa ada sebab yang syar'i, maka wanita-wanita seperti itu wanita-wanita tidak akan mencium aroma surga. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum semua anak kita zina? Bagaimana cara taubatnya kepada Allah Azza wa Jalla? La ilaha illallah, musibah ini. Taubat, sesali dia, jangan bertekad mengulanginya, kemudian cabut diri dari perbuatan tersebut. Dan anak-anak itu tidak dapat warisan dari sang bapak, hanya dapat dari ibunya dan walinya dari pihak ibunya saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana mendapatkan mimpi makan-makan Ustaz? Saya bukan ahli tafsir mimpi, jadi saya tidak bisa jawab. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah sholat jenazah di kuburan orang tua dulu, kita belum nyolatin dia? Ya, kita katakan kalau waktu tidak terlalu lama tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Baik, saya kira demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ilmu indallah wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudari dimanapun berada, saya sekarang berada di lokasi Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah di Kota Pekanbaru, yang di sini insyaallah akan dibangun masjid dan asrama yang programnya adalah untuk membuat halaqah, mendidik kaum muslimin sunnah Nabi SAW. Ya, saya pribadi melihat betapa besarnya antusias kaum muslimin ketika program pertama, di mana pembebasan lahan yang sekitar 4,8 hektar ini dengan jumlah biaya yang sangat besar, tetapi kaum muslimin begitu besar terlihat semangat mereka untuk bekerja sama, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Maka dengan tepatnya tanggal 8 Januari 2021 selesailah pembebasan tanah sekarang ini, dan insya Allah kedepannya insya Allah akan dibangun di sini masjid dan asrama Al-Hijrah, Markas Sunnah terbesar sebagaimana yang direncanakan untuk membuat halaqah-halaqah. Di sana nanti akan ditarbiyah, dibentuk dan dididik kaum muslimin tentang sunnah Nabi SAW agar bisa diterapkan. Dan tentunya saya pribadi menghimbau kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada untuk bersama-sama kita merealisasikan program ini dengan apapun yang kita bisa, terutama dengan harta kita. Dan kita harus yakin bahwa harta kita tidak akan pergi begitu saja, karena Nabi SAW mengatakan, ma naqasat malun min sadaqah, sesungguhnya sedekah tidak mengurangi harta. Dan Nabi SAW juga menegaskan bahwa salah satu dari pahala yang akan mengalir terus pahalanya kepada seorang muslim adalah harta yang dijadikan sebagai sedekah jariah. Dan ini adalah kesempatan kita semua, dan jangan ragu-ragu, jangan kita bimbang, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Mari kaum muslimin, sebesar apa yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya nanti di akhirat. Dan semoga apa yang telah diberikan oleh kaum muslimin untuk pembebasan lahan ini diberi ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hati kita semua untuk sama-sama nata'awun 'alal birri wat taqwa. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.